Halo teman-teman, masih berkutat di kasus Tom Lembong. Beberapa hari terakhir ini ada informasi bahwasanya pengacara dari Tom Lembong hendak mengajukan permohonan pra-peradilan ke pengadilan ya terkait penetapan status tersangka Tom Lembong kepada pihak kejaksaan. Dan sebagai seorang praktisi hukum, tentu saja saya sangat setuju ya dengan sikap dari lawyer Tom Lembong ini yang hendak mengajukan pra-peradilan, karena inilah yang harusnya kita kita tumbuhkan, kita budayakan ya. Karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, ketika Tom Lembong itu dijadikan tersangka kemudian ditahan, itu banyak sekali narasi-narasi atau opini-opini liar ya yang disampaikan oleh orang-orang terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi hukum, terus kemudian ada yang menyampaikan bahwa wajar karena Tom Lembong dulu ini adalah lawan politik pada saat kampanye. Terus kemudian ada yang menyatakan bahwa Tom Lembong dalam kasus korupsi sehingga ia ditetapkan menjadi tersangka itu tidak ada sedikit pun uang yang mengalir ke rekening Tom Lembong. Dan menurut saya opini-opini tersebut itu adalah opini yang sampah ya. Kenapa saya katakan sampah? Opini-opini seperti ini adalah opini yang tidak mendidik. Kenapa tidak mendidik? Apa yang dialami oleh Tom Lembong itu adalah sebuah peristiwa hukum, fakta hukum. Dan harusnya sebuah peristiwa hukum, sebuah fakta hukum itu harus disikapi juga dengan hal-hal yang berbau hukum. Seperti apa? Ya seperti yang pengacaranya Tom Lembong sampaikan bahwa ini akan diajukan permohonan pra-peradilan. Karena dari permohonan pra-peradilan tersebut nanti akan disidangkan dan akan dilihat apakah penetapan tersangka Tom Lembong itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Itu saja. Dan kalau memang penetapan tersangka itu ada hal-hal yang dilanggar dan akhirnya hakim membatalkan status tersangka dari Tom Lembong, ya sudah itu. Cukup sampai di situ, jangan berpolemik politisasi hukum, terus ini dulu adalah lawan politik, itu sangat tidak mendidik. Dan maksud saya hal-hal seperti ini jangan dijadikan budaya ya, karena sebagai orang-orang yang berpendidikan harusnya pengamat-pengamat yang pinter-pinter itu memberikan opini, memberikan pendapat, menyampaikan narasi atau argumentasi. Itu tujuannya salah satunya juga adalah untuk mendidik masyarakat kita. Bukan untuk malah membuat kisruh, membuat bingung, melempar isu-isu, dan akhirnya melebar kemana-mana. Ayolah, kita sama-sama memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara agar kita menjadi bangsa yang memang benar-benar beradab. Jangan sampai orang menyatakan bahwa dasar bangsa IQ 78 lah segala macam. Janganlah. Kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.